Oke, baik. Terima kasih buat sahabat planter. Pagi hari ini kita bertiga di sini dari lintas departemen ya. Saya sebagai humas, sebelah kiri saya bidang sustainability keberlanjutan ya. Dan yang sebelah kanan adalah dokter dari departemen poliklinik. Ini Pak Gusti dan Dr. Fajar Jayapria dan saya masuk. Pembahasan kita pagi hari ini menyangkut dengan pemberitaan yang lagi hangat-hangatnya sekarang terkait dengan fasilitas perumahan anggota dewan 50 juta ya? 35 sampai 50 juta. 35 sampai 50 juta. Tunjuk. Ironisnya bulan-bulan lalu itu lagi viral juga bahwa pekerja akan ditagihkan atau dibebankan potongan 3% ya, Ya, untuk perumahan. Jadi sangat berbanding terbalik lah dengan pejabat dan rakyat kecil. Sebagai kita orang kebun ya, yang kerja di kebun planter, gimana nih tanggapan Pak Dokter lah yang sudah lama sebagai karyawan perusahaan dan sebagai planter juga, bagaimana tanggapan dokter? Silakan Pak Dokter, apa kira-kira tanggapan sebagai planter juga dan sebagai karyawan perusahaan perkebunan sawit? Ini topik pagi ini memang berat nih pembahasannya, berat sekali. Terutama berat bagi saya juga sih, karena saya ini orang medis gitu. Tapi harus ngomongin soal rumah. Ada juga nanti hubungannya dok ke ada ya? BPJS lah. Oh oke kan, tapi oke lah. Pasti dari awal. Jadi kalau menurut saya, pertama sebuah negara pasti bisa berkembang apabila ya, negara juga mendapatkan income dari mana? Dari pajak yang dihasilkan oleh masyarakatnya. Nah, tanpa pajak ya, negara tidak akan berkembang. Tapi tentunya penggunaan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyatnya dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kalau lihat konteks sekarang adalah karyawan dipotong sekian persen untuk jadi apa, perumahan gitu ya, perumahan. Yang satu lagi itu sisi anggota dewan mendapatkan malah kebalikan, mendapatkan tunjangan, mendapatkan bantuan sekian puluh juta untuk perumahan. Ya, menurut saya ini ironis ya, karena artinya jadinya bertolak belakang menurut saya. Nah, kalau karyawan dipotong sekian persen dari gajinya berapa sih yang dipotong? Toh, misalnya gaji 10 juta atau mungkin enggak, antara range 5 sampai 10 juta itu sudah dipotong sekian persen. Nah, dengan dalilnya adalah untuk potongan untuk perumahan. Nah, sekian persen. Berarti sih anggota dewan pun juga harus dipotong harusnya dong. Iya. Karena itu adalah pajak penghasilan yang dipotong untuk perumahan. Iya. Kenapa anggota dewan malah mendapatkan? Jadi kesannya seolah-olah jadi rakyat kecil yang mensubsidi Dewan, begitu. Salah. Menurut saya ya mungkin karena saya sebagai praktisi kesehatan nggak terlalu paham terkait dengan sistem tersebut, jadi saya menggambarkan secara analogi kasar saja. Gitu. Jika karyawan dengan gaji sekian dipotong untuk perumahan, harusnya anggota dewan juga yang gajinya notabene lebih besar dipotong juga. Iya, biar fair. Nah, tujuannya kan untuk prinsip keadilan, mensubsidi orang-orang yang mungkin ekonominya di bawah, yang mungkin penghasilannya nggak tetap dan sebagainya, untuk bisa dapat menikmati
kehidupan yang layak dengan adanya rumah sederhana dan sebagainya. Bukan diberikan kepada dewan. Dewan itu sudah banyak itu rumahnya itu. Ya, kan? Terus waduh sudah perlu itu. Itu sih menurut saya, Pak. Nah, kaitannya sebagai kita pekerja kebun. Kalau di kebun kan kita sudah difasilitasi rumah, walaupun rumah ya seadanya lah kalau dibilang. Kalau di daerah-daerah proyek masih adanya gitu. Tapi kita tidak perlu lagi memikirkan rumah. Nah, bagaimana dengan kita pekerja kebun ini dengan kebijakan seperti itu? Kita nggak tahu apakah nanti kita juga akan dipotongkan 3% ini sebagai pekerja atau kan belum jelas. Infonya sedengar mungkin 2027 ya. 2027 belum berapa itu. Tapi gimana tanggapan Pak Dokter ini? Kalaulah nanti kebijakan itu terjadi sebagai pekerja kebun, keberatan nggak gitu? Ya, kalau potongan itu tujuannya jelas dan ada manfaatnya, misal kita dipotong dan ditabungkan sehingga nanti setelah sekian tahun uang kita bisa berkembang lebih banyak dan bisa dibelikan rumah, menurut saya itu masih oke lah ya, karena rumah itu sebagai dalam bentuk investasi. Walaupun kita sebagai planter tinggal di kebun, difasilitasi perumahan, tapi apakah kita akan bekerja sampai berapa lama di kebun? Setelah pensiun kita punya apa? Kita harus pikirkan itu. Kalau setelah pensiun kita nggak punya rumah, ya kan kita mau kemana? Kontrak. Ya tentunya jangan sampai seperti itu. Kita juga harus punya pikirkan bahwa walaupun kita sebagai planter disiapkan rumah di kebun, tapi tetap harus berpikir terkait dengan investasi. Nggak ada ruginya investasi rumah karena nilainya tetap akan lebih tinggi gitu, dibandingkan simpan uang di bank. Yang penting ada manfaatnya, menurut saya ini baik. Dan yang penting jelas dia ya. Menurut saya sih konsep potongan perumahan ini kalau bisa lebih bagus lagi, karena ini kan memang kesehatan dan perumahan itu sama hakikatnya. Kalau bisa memang ke depannya harus lebih bagus dan lebih canggih lagi sistemnya ya Dok ya. Ya, jadi harus tetap sistemnya lebih baik, pengawasan monitoringnya juga betul ya, supaya tidak disalahgunakan. Kalau itu digunakan dengan sebaik-baiknya, pasti tujuan itu akan menjadi baik, terutama untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Gitu. Asal tepat tujuannya. Jangan kita sudah dipotong, kemudian diberikan kepada yang tidak berhak. Iya betul. Malah mendapatkan tunjangan-tunjangan pejabat-pejabat itu. Nah, itu menurut saya udah ironi. Betul. Perihal fasilitas 35 sampai 50 juta ke pejabat ini, gimana nih dokter menyikapi ini sebagai pekerja kebun? Setujukah dengan fasilitas itu? Kenapa enggak ke masyarakat kecil? Ngapain ke pejabat-pejabat ya kan? Ya. Gimana dok? Ya, kalau dari saya pribadi saya nggak setuju. Harusnya pejabat itu punya empati. Iya. Kalau pejabat nggak punya empati, ya dia tetap terima itu uang tunjangan itu. Tapi kalau pejabat itu punya empati, dia akan melihat masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berpikirlah ke situ. Jadi jangan dulu berpikir terkait dengan tunjangan-tunjangan yang didapatkan. Sebenarnya tunjangan sebagai dewan sudah banyak ya, dan itu menurut saya sudah cukup untuk hidup layak. Iya. Jangan lagi rakyat dibebani ya, pajak-pajak yang dibayarkan oleh rakyat, ujung-ujungnya ya tidak tepat sasaran. Padahal masih banyak juga rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Iya. Jadi ya himbauannya berempatilah kepada rakyat-rakyat yang di bawah garis kemiskinan. Berarti hashtagnya nanti pejabat perlu empati terhadap rakyat kecil. Berempati, memimpin dengan hati nurani. Siap. Oke, baik. Dari dokter mungkin itu dan cukup cukup kritis lah terhadap kebijakan ini dan bisa mewakili dari kebun atau pekerja kebun
aspirasi itu bisa tersalurkan melalui pernyataan Pak Dokter. Nah, ke Pak Gusti selaku Departemen Sustainability berkelanjutan. Nah, ini yang penting ini dong. Iya. Ini berkelanjutan, ini harus terus menerus. Jadi berpikirnya jangan hanya setahun 2 tahun, tapi harus Iya. terus sampai berpuluh-puluh tahun. Oke, silakan. Bagaimana tanggapan Pak Gusti terkait dengan kebijakan yang sedang digulirkan pemerintah atau sedang digodok ini dengan bantuan fasilitas pejabat dalam hal ini anggota dewan dari 35 sampai 50 juta. Silakan. Perkenalkan dulu, nama saya Gusti dari Sustainability. Oke. Terkait dengan kebijakan pajak yang memotong 3% dari gaji pekerja, ini sebenarnya sangat berat bagi saya. Dalam artian, kalaupun misalkan memang itu dijaminkan untuk sebuah perumahan, nah ini kan kalau misalkan kita bekerja di kebun, kita tidak stay di satu tempat ataupun satu daerah. Nah itu kita akan baik itu mutasi dari daerah lain ke daerah lain. Nah bagaimana mereka menyusun sistem bahwa rumah tersebut yang diberikan kepada pekerja itu terrealisasi di mana? Entah itu di daerah asal ataupun misalkan si pekerjanya sudah mau stay di tempat yang baru. Itu dia sebenarnya. Dan ya terkait dengan tunjangan ke anggota dewan terkait perumahan 35 juta sampai 50 juta, ya kembali lagi benar kata Pak Dokter, mereka ini kan sudah ada rumah, nggak mungkin dengan memang sih gaji mereka tidak bisa membeli rumah yang mewah, tapi dengan tunjangan mungkin akan memewahkan rumah mereka. Nah, hanya saja ya kita yang pekerja kecil ini, jangankan untuk membeli rumah, untuk membangun rumah aja, kita terkendala yaitu tadi gaji bulanan kita yang memang masih belum cukup untuk membangun rumah dalam 1 tahun. Ya. Apalagi harus dipotong Pak. Itu dia. Kalau kita dipotong itu, kalau misalkan diakumulasikan dengan berapa lama kita bekerja. Tetapi kalau bekerjanya hanya 1 tahun, 2 tahun, kita ya mohon maaf lah kalau misalkan perusahaan ada kondisi keuangan yang kurang bagus, oh kamu saya efisiensikan untuk pekerja. Bagaimana untuk tunjangan tersebut? Bukan tunjangan, bagaimana untuk potongan tersebut dan dijanjikan dengan perumahan untuk kedepannya. Itu kan kita nggak bisa harus lebih jauh lagi memikir. Sedangkan untuk BPJS tenaga kerja ini aja kita sebenarnya sudah banyak yang dipotong. BPJS tenaga kerjanya, terus jaminan kecelakaan kerja, BPJS kesehatannya, dan jaminan hari tua, jaminan kematian. Nah dari situ saja kalau sudah dipotong sudah lumayan banyak. Sedangkan itu kalau misalkan walaupun dipotong yang rutin setiap bulan, pekerjanya kalau misalkan mau ngambil aja banyak masalah. Belum lagi kalaupun misalkan cair, belum tentu bisa cair sepenuhnya. Itu dia. Ya intinya yang pekerja yang di bawah standar, yang miskin semakin miskin, yang sebagai pegawai pemerintahan ya kita ini kan dunia demokrasi. Jadi ya yang besar, yang sudah kaya semakin kaya. Jadi yang miskin memperkaya yang kaya. Iya, kesannya memang jadi begitu. Tapi ya kalau saya sih melihat yang namanya kebijakan itu, apalagi di negara kita ini, memang awalnya ada pergolakan, tapi lama-lama bisa jadi jalan juga jadinya gitu. Cuman memang kita sebagai rakyat kecil lah ya, yang kerja di sektor perkebunan, tinggal di pelosok gitu, ya kita juga harus menyuarakan lah ya, menyuarakan kegundahan hati kita gitu. Jadi secara pribadi memang saya juga sepakat dengan Pak Dokter. Ya harusnya
pejabat itu ngapain lagi pajak pejabat disubsidi gitu. Kalau dia bilang ini sebagai tugas negara, ya semua kita punya tugas gitu, dan tujuannya semua untuk bangsa, untuk negara gitu. Kita kerja di perusahaan juga untuk bangsa dan negara gitu. Paling tidak kita sudah mengurangi pengangguran gitu. Karena ketika pengangguran tinggi itu juga memperburuk citra bangsa dan negara gitu. Jadi janganlah bicara sebagai bagian dari pekerjaan untuk bangsa. Semua kita masyarakat Indonesia mau membangun bangsa dan negara. Sepakat nggak? Dana di ada yang maksudnya dana 35 sampai 50 juta itu sepakat nggak itu harus dibuat sebagai bantuan ke mereka atau fasilitas gimana? Ya lebih ke, kalau bisa sih lebih ke yang membutuhkan. Siap. Kalau untuk ke mereka saya rasa itu bukan kebutuhan lagi, tetapi lebih ke memfasilitasi mereka. Siap. Betul. Jadi berani nggak? Ini tantangan untuk pejabat kita. Berani nggak pejabat Indonesia merelakan yang harusnya jadi fasilitasnya dikurangi dan diberikan kepada rakyat gitu. Contoh, dengan adanya pembahasan mengenai tunjangan fasilitas ini, berani nggak itu ditolak mereka? Sudah, saya nggak terima. Kita kasih aja ke yang lebih membutuhkan. Kalau itu berani dan pejabat semua mengambil itu, menurut saya gebrakan luar biasa gitu. Dan itu mungkin akan menjadi catatan sejarah terhadap Republik Indonesia ke depan. Itu juga bagian dari bentuk membangun nusa dan bangsa ini, bangsa dan negara ini. Itu juga begitu ya. Jadi pada intinya kita kurang setuju lah ya kalau pertama ada fasilitas bantuan ke pejabat. Lebih cocoknya itu diberikan kepada orang yang bermanfaat ya. Terus yang kedua, dengan adanya potongan untuk cicilan perumahan, kalau itu transparansi ya kita setuju ya. Kalau itu transparansi, mekanismenya bagus, kita tidak menolak ya. Toh juga perumahan itu kita butuhkan gitu. Nah, tetapi perlu dievaluasi lagi sistem-sistem seperti itu. Dulu banyak yang tidak transparan. Jadi kalau membuat kebijakan baru, ya buat sesuatu yang berbeda dan bisa menyentuh pekerja. Jangan hanya potong tiap bulan ternyata tidak ada yang didapatkan. Belum lagi kita bicara nanti korupsi kan. Karena ketika ada kebijakan yang sifatnya uang, di situ peluang pejabat untuk korupsi gitu. Setuju nggak itu? Kenapa? Oke. Itu dari saya sebagai close statement dari Pak Dokter. 2 atau 3 kalimat, nanti dilanjut dengan Pak Musti. Jadi apa kali? Kita akan sepakat dengan kopi itu. Nah, kalau dari saya itu terkait dalam konteks hal ini ya, tentunya ya, pertama ya, kita sebagai rakyat Indonesia juga pasti harus bisa mendukung apa yang menjadi aturan atau kebijakan yang disampaikan oleh negara ya, dan ini ya pemerintah tentunya. Hanya saja tentu hal tersebut harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai apa yang menjadi peraturan-peraturan tersebut akhirnya malah menimbulkan kesenjangan sosial seperti itu. Dalam hal ini ya tentunya harus melihat data-data statistik, analisis dan sebagainya ya. Untuk rakyat-rakyat Indonesia yang masih di bawah garis kemiskinan, itu yang harus diperhatikan, bagaimana mensejahterakan mereka. Jadi apa yang diputuskan
Ya harus melihat itu dulu mereka. Jangan dulu kita melihatnya adalah fasilitas-fasilitas untuk para pejabat seperti itu. Itu menurut saya Pak Marlon. Siap. Terima kasih dok. Dari Pak Gusti, silakan. Kalau saya mungkin tidak banyak sih. Tapi yang penting hidup jangan dipersulit sehingga orang lain menjadi sulit untuk hidup. Wah, luar biasa. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, terima kasih para pemirsa sahabat Lenter dimanapun berada. Mungkin begitu hasil diskusi kita bertiga dari 3 departemen. Tunggu terus dialog kita, dialog interaktif kita ya. Nanti bisa di komen di bawah apa aja masukan dan kritik ke kita bertiga juga. Silakan di channel-channel kita, ada di Facebook, nanti ada di YouTube. Kalau di YouTube Sawit Media Channel ya. Nah, nanti saya hashtag juga akun media sosial Bapak berdua ini. Dan tetap nantikan diskusi-diskusi menarik kita dengan topik-topik yang lebih hot dan lebih menggairahkan. Tentunya dalam hal sosial masyarakat ya, bukan menggairahkan dalam arti yang lain. Tetap stay tune terus. Maju persawitan Indonesia. Indonesia semakin jaya.